Sudah cukup puja-puji, sudah cukup apresiasi, sudah cukup berbagai pujian. Hari ini kita mulai lagi kita evaluasi. Tentu pujian-pujian menjadi penyemangat, kemudian apresiasi menjadi vitamin buat kami, tapi evaluasi tetap menjadi kebutuhan utama. Kita ingin mengevaluasi apa yang telah kita lakukan kemarin. Kita berharap berbagai kekurangan-kekurangan yang kita lakukan kemarin kita perbaiki. Tentu banyak hal yang perlu kita perbaiki seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 8 lagi. Kesehatan pasti kita sudah berhasil menurunkan tingkat kematian, tapi itu masih belum cukup, masih kurang banyak. Kita berharap tahun depan mungkin sekitar 200. Syukur bisa kita tekan lagi. Kemudian yang kedua tentang beberapa hal terkait Mina. Mina memang kita tahu bahwa Mina ini tempatnya memang dari dulu segitu-segitu aja kalau bahasa anak muda. Tapi tiap tahun jamaahnya semakin bertambah. Sehingga kita kemarin sempat berpikiran mungkin nggak tenda-tenda itu menjadikan tenda yang bertingkat misalkan untuk menambah kapasitas. Tapi itu juga tergantung dari komunikasi kita dengan pihak Saudi nantinya. Kemudian kita berharap, tadi sempat disinggung, kita tidak bisa mengelak depresiasi mata uang kita, nilai harga dari aftur, dan pemerintah Saudi juga merubah beberapa layanan, meningkatkan beberapa layanan yang otomatis juga akan berpengaruh pada harga dari layanan itu sendiri. Sehingga kita mulai menghitung-hitung dengan teman-teman DPR, Komisi 8, berapa harga yang layak, yang pantas, dan tentu yang tidak memberatkan kepada jamaah haji kita. Nanti akan kita bicarakan, kita bahas dengan teman-teman dari Panja DPR. Saya kira itu secara umum. Pak Marwan? Ya, terima kasih. Komisi 8 menghargai luar biasa dengan rapat kerja nasional tentang evaluasi haji. Artinya mereka, para pejabat sampai ke daerah, akan terbuka sisi mana yang bisa diperbaiki dan sisi mana yang perlu ditingkatkan. Tadi yang disebutkan puja-puji itu kenyataan seperti itu adanya. Jamaah merasakan peningkatan layanan dari pemerintah, yaitu Kementerian Haji. Tapi catatan tentu harus kita kaji lebih dalam, umpamanya mengenai penetapan istitoah kesehatan. Mungkinkah Kementerian Haji sejak besok ditetapkan jamaah haji berangkat sudah kita rawat? Problemnya Kementerian Haji tidak punya infrastruktur yang memadai untuk itu, dan bahkan strukturnya pun tidak ada sampai ke bawah. Bagaimana kerjasama dengan pihak lain? Ini yang perlu kita kaji pada hari ini. Kemudian saya percaya bahwa Kementerian Haji ini akan melayani sebaiknya sekuat tenaga. Tapi tidak semua berada di tangannya. Ada di tangan pihak-pihak lain, terutama pihak Saudi, tempat penyelenggaraan ibadah haji. Mudahkah meyakinkan pihak Saudi? Tidak mudah juga. Maka karena itu kita akan mendukung, meyakinkan pihak Saudi bahwa kebutuhan kita menyelani jamaah supaya mereka turut serta untuk memberikan fasilitas. Saya kira keterbukaan evaluasi hari ini penting untuk peningkatan yang akan datang. Kami tentu mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, sepanjang itu bagian dari peningkatan kepelayanan kita pada jamaah, dan itu bagian dari upaya kita untuk memberikan kemudahan dan lebih murah dibanding tahun lalu. Kami kira ini yang kita tunggu dari evaluasi haji tahun ini. Mudah-mudahan kita menemukan jalan, menemukan cara untuk peningkatan pelayanan kita. Terima kasih. Prof. Muhajir, tambahan? Dari Kementerian Agama, ini adalah salah satu kebijakan besar yang diambil oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, jauh sebelum beliau sudah pikirkan, sudah pertimbangkan sebelum beliau dilantik sebagai Presiden. Dan ini adalah tahun pertama proses transisi dari semula ditangani oleh Kementerian Agama, kemudian ditangani secara khusus oleh Kementerian Haji. Dan saya kira kalian sudah bisa menyaksikan
bahwa kebijakan beliau sangat tepat dan pada masa transisi saja sudah mengalami lompatan perbaikan yang luar biasa, dan mudah-mudahan ke depan akan terjadi perbaikan-perbaikan lebih lanjut, terutama berkaitan dengan masalah pelayanan dan tentu saja juga berbagai macam fasilitas pendukung yang dibutuhkan, termasuk membangun ekosistem haji ke depan harus semakin lebih baik. Atas nama penasihat khusus Presiden, saya mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Haji, mohon maaf, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, dan tentu saja dari Komisi 8 atas kerjasamanya yang luar biasa, langkah-langkahnya yang sangat tepat dalam masa-masa transisi ini, dan mudah-mudahan semuanya akan menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Menteri, nama Nanti kita akan bahas, kita sudah ajukan anggarannya, cuma nanti akan dibahas dengan Pak Marwan dan timnya, dengan kita juga. Tentu intinya kita berusaha tidak memberatkan kepada jamaah kita. Angka kenaikan kemungkinan besar ada kenaikan, tapi kita upayakan bagaimana kalau toh ada kenaikan nanti tidak sampai memberatkan kepada jamaah kita. soal antrean haji kan kemarin udah dipangkas rata-rata 26 tahun nih, tapi Presiden minta lagi nih, gimana skemanya nanti? Jadi kita tahu tahun ini yang berangkat haji tahun ini rata-rata mereka yang mendaftar 2012, 2013 dan sebagian 2014. Artinya kalau 2012 berarti ada 14 tahun. Kemudian ada yang 15 tahun, ada yang 13 tahun dan ada 12 tahun. Tentu ini angka-angka yang terjadi sekarang ini. Kita berharap angka-angka ini yang kita hitung mereka yang mendaftar tahun ini yang akan menjadi 26 tahun. Tapi yang sudah mendaftar terdahulu insya Allah tidak sampai 26 tahun. Seperti yang kita lihat sekarang ini 12, 13, 14 tahun. Mudah-mudahan kita berbagai upaya kita lakukan, termasuk komunikasi dengan teman-teman Kementerian Haji Saudi untuk bisa lebih memangkas. Pemangkasan ini hanya bisa terjadi jika kita bisa menambah jumlah jamaah yang berangkat. Itu aja. Yeah. Nama-nama kapan diumumin Pak yang akan berangkat? Segera. Kita sedang siapkan keputusannya, nanti akan segera kita umumkan. Tapi sebenarnya teman-teman di daerah sudah bisa mengira-ngira. Kan sudah ada listnya. Jadi kita bisa mengira-ngira, walaupun nanti kepastiannya akan kita lakukan secara resmi. Ya. Ya, terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.